Pernah kepikiran nggak sih, kenapa harus Jazirah Arab? Dari semua tempat keren di muka bumi, kenapa justru gurun yang kelihatannya tandus dipilih jadi tempat lahirnya risalah terakhir buat umat manusia? Nah, ini bukan cuma soal sejarah loh, tapi ini kayak teka-teki geopolitik dan teologis yang seru banget. Yuk kita coba bongkar bareng-bareng rancangan agung di baliknya. Coba deh bayangin, seandainya kamu punya satu pesan, pesan yang super penting dan universal, pesan yang bakal mengubah arah sejarah dunia. Kira-kira di mana kamu bakal meluncurkan pesan itu? Kayaknya sih pilihannya udah jelas banget ya. Di satu sisi ada imperium-imperium raksasa kayak Romawi dan Persia, megah, kuat, pusat peradaban. Di sisi lain, ya gurun pasir yang kelihatannya terisolasi dan nggak ada apa-apanya. Anehnya, pilihan ilahi justru jatuh ke gurun itu. Loh kok bisa? Jawabannya mungkin bakal bikin kita kaget. Oke, untuk ngerti kenapa pilihan itu jatuh ke sana, kita harus mundur sedikit dan lihat kondisi dunia waktu itu. Potongan puzzle pertama yang harus kita lihat adalah fakta bahwa dunia ini, di abad ke-6, lagi diambang kehancuran moral. Kelihatannya aja maju peradabannya, tapi dalamnya keropos. Coba kita lihat peta ini. Dunia waktu itu dikuasai sama dua negara adidaya. Di barat ada Romawi yang super materialistis, agresif, dan suka perang. Terus di timur ada Persia yang tenggelam dalam filsafat dan mistisisme yang rumit. Nah, Jazirah Arab itu posisinya kejepit di antara keduanya. Tapi uniknya, justru karena itu ia jadi terisolasi dari polusi peradaban yang lagi membusuk di sekelilingnya. Coba kita intip dulu kondisi di Persia. Di balik istana-istana megahnya, masyarakatnya itu bingung, disorientasi sosial parah. Ajaran Zoroaster di kalangan elit bahkan melegalkan pernikahan sedara. Sampai muncul aliran filsafat ekstrim kayak Mazdakisme, yang ngajarin kalau perempuan dan harta itu milik bersama, kayak air dan api. Udah kacau banget kan? Dan ternyata, masalah ini nggak cuma di Persia loh, ini masalah global. Romawi sibuk menjajah dan meras rakyatnya dengan pajak tinggi. Peradaban Yunani yang dulu hebat malah kejebak dalam debat-debat filosofis yang ngawang-ngawang dan gak ada gunanya. Sementara di India, sistem kasta yang kejam bikin masyarakatnya rusak parah dari dalam. Nah, kutipan ini benar-benar pas banget buat ngegambarin situasinya. Jadi intinya gini, dunia memang punya peradaban yang kelihatannya canggih, tapi fondasi moralnya udah hancur lebur. Dunia butuh pemegang baru yang masih bersih, yang bisa ngarahin peradaban ini balik ke jalan yang benar. Nah, disinilah Aramabia muncul. Bukan sebagai pemain utama yang kuat, tapi sebagai solusi yang gak disangka-sangka. Kita bakal lihat gimana sesuatu yang dianggap keterbelakangan justru jadi kualifikasi utamanya. Ini dia bedanya, bangsa-bangsa besar kayak Persia dan Romawi itu menyimpang secara sadar dan sistematis. Mereka sengaja membangun sistem yang korup. Beda sama bangsa Arab, mereka tersesat itu karena jahiliyah, karena ketidaktahuan. Dan jujur aja, kan lebih gampang ngajarin orang yang nggak tahu daripada meluruskan orang yang udah sengaja belok dan bangga sama sistemnya yang rusak itu. Nah, orang Arab waktu itu punya sesuatu yang disebut fitrah, yang masih kuat banget. Ibaratnya, mereka ini bahan baku mentalitas yang luar biasa. Setia kawan, dermawan, pemberani, harga dirinya tinggi. Energinya gede banget, cuma sayangnya salah arah. Mereka cuma butuh satu petunjuk yang benar untuk menyalurkan semua potensi hebat ini. Dan diagram ini keren banget ngegambarinnya. Posisi Arabia itu kayak kanvas putih bersih di tengah dunia yang udah penuh coretan. Dia terisolasi dari kemewahan Persia, kekuatan militer Romawi, dan debat kusir filsafat Yunani. Ini penting banget loh, kenapa? Karena pesannya nanti bisa diterima secara universal. Nggak dicap budaya Romawi atau pemikiran Persia, jadi relevan buat semua manusia dimanapun dan kapanpun. Oke. Kita udah lihat kanvasnya kosong. Sekarang, kita lihat bahan baku manusianya. Ternyata mereka nggak cuma polos, tapi juga punya warisan dan sejarah unik yang bikin mereka jadi kandidat sempurna buat misi besar ini. Pertama, kita lihat dari sisi sejarahnya. Arabia itu bukan tanah kosong tanpa akar spiritual. Justru sebaliknya, di sanalah berdiri Ka'bah, rumah ibadah pertama di planet ini yang dibangun langsung oleh Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi. Jadi, kalau dipikir-pikir, pemilihan Arabia ini logis banget secara sejarah. Di lembah Mekah inilah seruan tauhid pertama kali dikumandangkan oleh Ibrahim. Jadi, wajar banget kan kalau penutup para nabi lahir dari keturunannya, di tanah yang udah diberkahi oleh doanya, untuk membawa kembali ajaran tauhid yang murni. Berikutnya, faktor bahasa. Bahasa Arab itu bukan bahasa biasa.
Kosakatanya kaya banget, maknanya dalam, dan tata bahasanya presisi. Seolah-olah bahasa ini emang udah disiapkan berabad-abad lamanya di tengah gurun untuk jadi wadah yang paling pas buat menampung firman Tuhan yang agung. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling mind-blowing. Gimana kalau saya bilang bahwa fakta Nabi Muhammad dan kaumnya itu ummi alias nggak bisa baca tulis, justru itu adalah bagian paling penting dari strategi ilahi buat menjaga keaslian pesannya. Coba perhatikan diagram ini. Allah sengaja mendesain lingkungan Rasulullah jadi lingkungan yang buta huruf. Tujuannya cuma satu, untuk menghilangkan semua keraguan. Cahaya ilahi, yaitu Al-Quran, diturunkan dalam keadaan murni, terlindungi total dari kontaminasi filsafat, sejarah, atau pemikiran manusia manapun yang ada pada zaman itu. Dan strategi ini ditegaskan langsung loh di dalam Al-Quran. Coba bayangin, kalau Islam lahir di pusat peradaban kayak Persia atau Yunani, orang-orang skeptis pasti gampang banget nuduh. Ah, ini kan cuma pengembangan dari filsafat yang udah ada. Atau ini cuma adaptasi budaya lokal. Jadi, kesimpulannya tuh kuat banget dan logis kan? Fakta bahwa Rasul dan kaumnya itu ummi jadi semacam segel ilahi yang membungkam semua tuduhan kalau Al-Quran itu karangan manusia. Kondisi ini bukan kelemahan, tapi justru sebuah fitur. Ini bukti pamungkas bahwa pesannya murni dari langit, bukan hasil riset atau pemikiran intelektual manusia manapun. Oke, sekarang waktunya kita gabungin semua potongan puzzle ini. Kita udah lihat kondisi dunianya, karakter bangsanya, warisan sejarahnya, dan strategi penjagaan wahyunya. Ada satu elemen terakhir yang mengikat semuanya jadi satu, geografi. Ternyata Jazirah Arab itu nggak cuma terisolasi, tapi posisinya itu super strategis, pas di tengah-tengah. Coba lihat di peta, dia jadi titik temu antara benua Asia, Afrika, dan Eropa. Lokasi ini sempurna banget buat menyebarkan pesan global ke segala penjuru dengan cepat, dan itu terbuktikan dalam sejarah penyebaran Islam di masa-masa awal. Jadi, kalau kita rangkum, inilah resep dari rencana agung itu. Dimulai dari kondisi dunia yang lagi krisis moral, lalu dipilih sebuah bangsa yang fitrahnya masih murni, kayak kanvas kosong. Bangsa ini punya akar sejarah tauhid yang kuat, bahasa yang sempurna untuk wahyu, dan tinggal di lokasi yang paling strategis di dunia. Semua elemennya nyambung dengan sempurna. Jadi, pada akhirnya kita lihat bahwa pemilihan Arabia itu sama sekali bukan kebetulan. Ia dipilih karena ia adalah kanvas putih di tengah dunia yang penuh coretan, pusat strategis di peta global, dan rumah Nabi Ibrahim yang menanti kembalinya ajaran tauhid. Dari tempat yang dianggap terpencil inilah, sebuah solusi ilahi disiapkan untuk menyelamatkan peradaban. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Kalau kita ikutin alur argumen ini, bahwa tempat, waktu, dan bahkan kondisi masyarakatnya dirancang dengan begitu sempurna, lalu apa artinya itu bagi pesannya sendiri? Apa yang bisa kita simpulkan tentang Al-Quran kalau wadahnya saja disiapkan dengan begitu teliti dan detail? Sesuatu buat kita renungkan bareng-bareng.